Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok M3 dengan modul elastisitas akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Ismail, NPM 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Abdul-Baki dengan NPM terakhir 67. Perkenalkan, nama saya Dava Sapta Dinawanan dengan NPM terakhir 45. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Abdul Fauji dengan NPM akhir 61. Selanjutnya akan melanjut di pembahasan modul kami. Oke, di sini aku mau ngejelasin apa itu tegangan, regangan, dan modulus Young. Jadi, tegangan dan regangan adalah mekanika dasar yang merupakan respons suatu material ketika diberikan gaya eksternal kepada material tersebut. Jadi penjelasannya, tegangan adalah gaya per satuan luas. Jadi kita bisa ditulis secara matematis, simbol gaya yaitu sigma sama dengan gaya per satuan luas. Nah, berikutnya adalah regangan. Regangan adalah perbandingan antara panjang ketika diberikan gaya dibagi panjang awal. Jadi dapat dituliskan secara matematis, simbol regangan E atau bisa gini juga, panjang dibagi panjang awal. Nah, selanjutnya adalah modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan tegangan dan regangan. Jadi secara matematis dapat ditulis modulus Young sama dengan sigma per E. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis regangan dan jenis-jenis tegangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tegangan itu sendiri. Nah, pertama tegangan dibagi menjadi 3. Yang pertama tegangan geser, tegangan tarik, dan tegangan tekan. Nah, yang pertama, tegangan geser adalah tegangan yang bekerja sejajar dengan bidang atau permukaan penampang sebuah material. Tegangan ini timbul ketika gaya yang diterapkan berusaha menggeser bagian material-material yang lainnya. Nah, untuk contohnya ada di sambungan baut. Nah, ketika sebuah baut menahan gaya yang mencoba menggeser 2 pelat besi, nah, tegangan geser terjadi pada area bautnya. Nah, lalu yang kedua ada tegangan tarik, di mana tegangan tarik adalah tegangan yang bekerja tegak lurus pada penampang material dengan gaya tarik yang menyebabkan material meregang atau memanjang. Nah, untuk contohnya terdapat jembatan gantung, di mana kabel-kabel jembatan mengalami tegangan tarik karena menahan beban jembatan itu sendiri. Lalu yang ketiga terdapat tegangan tekan. Nah, di mana tegangan tekan adalah tegangan yang bekerja tegak lurus pada penampang material dengan gaya tekan yang menyebabkan material memendek atau menyusut. Nah, untuk contohnya terdapat pada tiang bangunan, di mana tiang penyangga pada bangunan tersebut mengalami tegangan tekan akibat berat struktur di atasnya dan mengalami tegangan tekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis regangan. Nah, sama seperti tegangan, regangan terdapat 3 jenis. Yang pertama, regangan geser, regangan tarik, dan regangan tekan. Nah, pertama regangan geser. Regangan geser adalah perubahan bentuk sudut suatu material akibat gaya geser. Regangan ini mengukur deformasi sebuah sudut yang terjadi ketika gaya geser bekerja sejajar pada permukaan materialnya. Nah, untuk contohnya sendiri adalah balok yang digeser. Jika sebuah balok dipotong menjadi kubus dan salah satu sisinya ditekan secara sejajar, kubus tersebut akan berubah bentuk dan menjadi jajaran genjang. Nah, untuk contoh lainnya ada gesekan pada bumi. Pergerakan lempeng tektonik di zona sesar menyebabkan regangan geser. Nah, lalu yang kedua terdapat regangan tarik, di mana regangan tarik adalah perubahan panjang relatif suatu material
akibat gaya tarik material yang ditarik memanjang. Dan regangan tarik mengukur perubahan panjang tersebut terhadap panjang awalnya. Untuk contoh awalnya, terdapat kawat yang diregangkan, sebuah kawat logam yang digantungkan beban memanjang akibat gaya tarik. Untuk contoh lainnya, terdapat karet yang diregangkan. Karet gelang yang ditarik memanjang dan mengalami regangan tariknya. Lalu yang terakhir, terdapat regangan tekan, di mana regangan tekan adalah perubahan panjang relatif suatu material akibat gaya tekan. Material yang ditekan akan memendek dan regangan tekan mengukur perubahan panjang tersebut terhadap panjang awalnya. Untuk contoh awalnya, ada tiang penyangga. Sebuah tiang beton yang menopang beban berat memendek akibat gaya tekannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang grafik hubungan antara tegangan dengan regangan ya. Nah, jadi di sini adalah dari titik 0 sampai titik sini. Ini adalah disebutnya zona elastis. Nah, di mana hukum Hooke masih berlaku dalam zona sini ya. Nah, kemudian jika si benda diberi tegangan berlebih terus, maka akan memasuki zona plastis. Zona plastis. Nah, maksudnya plastis itu apa? Jadi si benda berdeformasi namun tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Nah, kemudian setelah zona plastis ini, setelah diberi tegangan lagi, maka dia akan si beban itu tidak mampu menahan diri beban dari tegangan tersebut. Nah, maka akan terjadi putus atau deformasi yang hancur gitu kan ya. Di sini ini titik deformasi ya, titik putus. Jadi di titik ini adalah batas elastis, kemudian sini adalah batas plastis. Nah, jadi setelah dari batas plastis, maka dia akan putus ya, atau mungkin patah. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas suatu pegas. Semakin besar nilai konstantanya, maka tingkat elastisitas pegas semakin kecil, dan juga sebaliknya. Rumusnya sendiri itu adalah F sama dengan beta kali delta X, dimana F ini adalah gayanya, K ini adalah konstanta pegasnya, dan delta X ini adalah perubahan panjangnya. Nah, sekarang ada tujuan percobaannya. Tujuan percobaan kami adalah untuk menentukan modulus elastisitas kayu dengan cara pelenturan. Lalu ada alat-alat dan bahan percobaannya. Nah, kemudian ada alat dan bahannya ya. Yang pertama, kita mempunyai, bisa dilihat kameranya, mempunyai satu paket beban yang berisi dari beban pertama, beban kedua, sampai beban ketujuh ya. Beban ketujuh. Nah, itu nanti dipakai untuk beban itu dipakai untuk melenturkan si kayu ini nanti. Nah, kemudian kita ada pengkait ya. Nah, di pengkait ini tuh nanti adalah wadah di mana si beban akan diletakkan ya. Nah, kemudian kita memiliki garis tambut yang dipakai untuk skala dalam acuan menentukan perubahan yang dialami oleh si kayu ini. Kemudian ada meteran dipakai untuk menentukan panjang dari si kayu ini. Nah, kemudian kita memiliki penggaris dipakai untuk mengukur agar lebih teliti ya. Nah, kemudian kita memiliki milimeter blok sebagai acuan untuk menentukan perubahan yang dialami oleh si kayu ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah menaca haus, digunakan untuk menghitung massa dari semua beban yang ada. Nah, kemudian ada yang lagi terakhir yang namanya itu statif. Nah, statif ini gunanya untuk menahan si kayu. Jadi kayu akan diletakkan di antara dua statif kayu ini. Nah, kemudian di kayu ini akan ada beban bawahnya. Nanti sini akan ada ditimpa bebannya. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur dimensi atau panjang, lebar, dan tebal dari kayu ini. Dan kemudian untuk si lebar sendiri ini menghasilkan di angka
cm. Oke, jadi di sini kita akan mengukur suatu massa dari 7 beban ini, dimulai dari beban pertama. Oke, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi neraca Auhaus-nya. Oke, setelah dikalibrasikan, kita mengukur massa benda yang nomor 1. Kita masukkan. Setelah itu kita mainkan massa supaya kita mendapatkan massa dari beban yang ke-1. Selanjutnya akan dilakukan satu persatu pada beban yang ada di sini. Yang pertama kami memasukkan terlebih dahulu garis rambutnya ke dalam sini, lalu kami mengukur dari titik sini sampai ini adalah 60 dan akan kami ukur untuk si garis rambutnya. Lalu untuk ininya kaitnya sendiri akan dan untuk milimeter blok sendiri telah ditempel di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikumnya. Jadi kita akan menentukan posisi awal dari si rangkaian ini ya, dari si kayu ini. Dengan cara kita melihat dari rambut, kemudian kita tentukan di mana titik garis rambut ini berasal. Untuk mempermudah, saya menggunakan penggaris ya. Jadi titik awal itu adalah di sini ya, untuk yang pertama. Selanjutnya beban yang kedua kami tambahkan, dan lagi kita menghitung perubahan yang terjadi. Dan kita akan melakukan hal seperti ini sampai beban ke-7. Selanjutnya, setelah beban ke-7 sudah dipasang dan kita akan menentukan tata posisinya, kemudian kita akan melepas satu persatu atau kebalikan dari percobaan yang pertama, yaitu dengan melepas satu dan menghitung titik yang ada di sini, dan terus dilanjut sampai beban yang terakhir. Setelah beban kita ambil satu persatu, kita akan mendapatkan hasil yang dapat dilihat setelahnya. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk panjang kayu yang dengan 80 cm. Karena sebelumnya kita sudah menghitung yang untuk jarak 60 cm, sekarang kita akan menghitung yang dengan jarak 80 cm. Untuk prosedurnya sama dengan yang 60 cm, kita akan menaruh bebannya satu persatu dan kita akan menurunkan bebannya satu persatu juga hingga mendapatkan hasil seperti yang di 60 cm sebelumnya. Di sini aku mau ngejelasin gimana olah data yang kita peroleh dari praktikum yang kita lakukan sebelumnya. Nah, sebelumnya aku mau nunjukin dulu data yang kita peroleh dari praktikum yang kami lakukan sebelumnya. Nah, yang mana data-data ini akan dihitung atau diolah di Microsoft Excel menggunakan persamaan yang sudah diberikan oleh asisten laboratorium kami. Pada proses pertama, kita menghitung dimensi batang kayu dan massanya berapa. Kemudian kita menghitung gaya beratnya berapa. Gaya beratnya ini kita menggunakan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kemudian kita menghitung rata-rata pelenturan yang mana disimbolkan sebagai F. E plus ini artinya adalah ketika melakukan percobaan kita menggunakan kait untuk penambahan beban sehingga terlihat pelenturan yang diakibatkan oleh beban ketika ditambahkan sampai 7 tumpukan.
di mana pelenturannya ini kemudian dikurang satu per satu, yaitu merupakan F minus. Kalau misalkan yang tadi pada penambahan itu F plus. Kemudian kita menghitung modulus elastisitasnya yang disimbolkan sebagai E. Nah, di mana pada persamaan ini B besar adalah berat, L kecil adalah panjang, F adalah pelanturan rata-rata, kemudian B kecil adalah lebar, dan H adalah tebal. Selanjutnya kita melakukan perhitungan tegangan dan regangan, di mana persamaan tegangan di sini disimbolkan sebagai tegangan sama dengan B. B besarnya ini merupakan berat, kemudian dibagi persatuan luas penampang, di mana L-nya ini adalah panjang dudukan 60 cm dan 80 cm dikali B. B adalah lebar. Kemudian ada regangan, di mana regangan ini memiliki persamaan regangan sama dengan pelanturan rata-rata dibagi panjang kedudukan 60 cm dan 80 cm. Kemudian dibuat grafik tegangan terhadap regangan. Nah, setelah melakukan proses pengolahan data, aku mau nunjukin tabel pengukuran dimensi kayu, di mana kita melakukan percobaan pengukuran panjang, lebar, dan tebal sebanyak 3 kali, di mana sesatan yang kita peroleh di sini sangat kecil. Ini menandakan bahwa proses pengukuran kita presisi. Kemudian aku mau nunjukin tabel massa beban dan sesatannya. Karena kita menggunakan raca Auhaus sebagai alat untuk mengukur massa setiap beban, maka sesatannya sebesar 0,0005 kg. Kemudian kita mencari gaya berat menggunakan nilai gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian kita melakukan pengukuran kedudukan kayu dengan panjang 60 cm dan 80 cm, yang mana dapat kita lihat kalau misalkan jarak penambahan beban maksimalnya berbeda, yang mana yang panjang 60 cm jarak penambahan bebannya sampai 0,0071 meter, sedangkan yang kayu 80 cm jarak penambahan bebannya mencapai 0,0095 meter. Kemudian dapat kita lihat pada tabel nilai modulus elastisitas, nilai panjang kayu 60 cm dan panjang kayu 80 cm berbeda. Pada nilai E kayu 60 cm sekitar 8 miliar Pascal, sedangkan panjang kayu 80 cm memiliki nilai E kisaran 14 sampai 15 Pascal. 14 sampai 15 Pascal. Kemudian berikut adalah tabel tegangan dan regangan antara kedudukan 60 cm dan kedudukan 80 cm beserta grafiknya. Dari kedua grafik tegangan dan regangan, bahwasannya nilai regangan itu berbanding lurus dengan nilai tegangan, yang artinya semakin besar tegangan maka regangan akan semakin besar. Saat kayu diberi beban satu persatu atau saat kita melepaskan beban tersebut satu persatu, perubahan yang dialami oleh kayu atau perubahan regangan yang dialami oleh kayu itu nilainya hampir sama. Mengapa demikian? Karena setiap beban antara beban 1, 2, sampai dengan 7 itu memiliki berat yang hampir sama. Ketika kayu diberi beban, maka kayu akan meregang, dan saat beban diambil kembali, maka kayu akan kembali ke semula.
Hal ini menunjukkan bahwasannya karet tersebut memiliki elastisitas, sehingga ragangan yang terjadi di praktikum kali ini menunjukkan bahwasannya ragangan tersebut masih dalam zona elastisitas, yang artinya hukum Hooke masih berlaku. Berdasarkan hasil praktikum modulus elastisitas, dapat disimpulkan bahwa modulus elastisitas suatu bahan menunjukkan kemampuan bahan tersebut untuk kembali ke bentuk semula setelah menerima gaya atau tegangan tertentu. Nilai modulus elastisitas bergantung pada sifat material, di mana bahan dengan nilai modulus elastisitas tinggi memiliki tingkat kekakuan yang lebih besar. Dalam percobaan, hubungan antara tegangan dan regangan dapat divisualisasikan melalui grafik, yang umumnya menunjukkan sifat linier pada batas elastis material. Nilai modulus elastisitas dapat dihitung dari kemiringan grafik tersebut. Akurasi hasil percobaan dipengaruhi oleh ketelitian alat ukur, seperti mikrometer skrup untuk mengukur diameter kawat atau batang, serta kesalahan sistematik dalam pengaplikasian beban. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengevaluasi material yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Dalam praktikum modulus elastisitas ini, diharapkan praktikan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, baik dari segi penggunaan alat-alat praktikum dan penglihatan mata praktikum terhadap suatu objek yang akan diukur, dan lakukan pengukuran berulang. Pada pengukuran massa beban, kami hanya mengukur sebanyak 1 kali. Diharapkan agar kedepannya, jika dilakukan praktikum yang serupa, pengukuran massa beban dapat dilakukan secara berulang untuk meningkatkan akurasi dan presisi dari massa beban tersebut.